Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Kalau demen jalan-jalan ke Jogja, mungkin pernah dengar atau bahkan sudah pernah mampir ke Raminten dan nonton pentas drag queen di sana. Sementara kalau di luar sana ada RuPaul Drag Race yang menghiasi layar kaca di banyak negara. Drag queen umumnya adalah seorang laki-laki yang berdandan atau berpenampilan seperti perempuan dan tampil di depan penonton. Tapi perempuan atau transpuan atau transpria juga bisa tampil sebagai drag queen. Dari jagat sosial media saya ketemu dengan Abla Oliveira, persona drag yang dibikin Ravelio. Nah, buat ngobrolin perkara drag queen ini, saya berbincang bareng Ravelio Bahri, seorang drag queen. Kita juga ngobrolin perkara lainnya seperti menemukan diri dan media sosial tentunya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, kita ngobrol dari ini kali ya, kegiatan lo sehari-hari aja. Boleh. Selain nge-MC, radio, drag queen, apalagi kegiatan lo? Selain dari radio, nge-MC dan nge-drag queen, nggak ada sih. Gue sebenarnya ngurus beberapa band di kota gue sebenarnya gitu. Manajer band? Dibilang manajer juga enggak, cuman kayak ngejual lepasan cuy. Ada beberapa band yang mungkin gue ngurusnya. Dengan banyak kegiatan lo jugglingnya kayak gimana bagi waktunya? Gimana ya mau dibilang, karena I do what I love. Jadi kayak sambil kerja sambil main. Karena kebetulan lingkungan kerja gue rata-rata ya teman-teman gue sendiri. Kayak contohnya gue ngurus anak-anak band ketika gue sound check dan segala macam ya kan teman-teman gue juga semuanya. Dan kebetulan beberapa kali kayak gue lagi ngurus anak-anak band sound check segala macam itu barengan sama mereka ngisi acara dan gue MC-nya di situ. Oh, gitu. Jadi sering banget barengan. Jadi ada beberapa kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjakan bareng-bareng gitu. Kita ngomongin soal drag queen gitu ya. Okay. Awalnya kayak gimana sih kenalan dengan drag queen ini? Kenalan sama drag queen sebenarnya kalau untuk orang-orang kayak gue kayaknya nggak terlalu asing banget sama drag queen gitu. Sebenarnya mungkin konotasi drag queen ini udah sering banget kita lihat di Indonesia, cuman dengan kata-kata dan panggilan yang berbeda gitu. Jadi cuman ketika gue paham ini ada penyebutan yang lebih proper, lebih pantas, yaitu drag queen tuh mungkin pas SMA kayaknya. SMA gitu, gue nonton beberapa acara-acara kayak RuPaul Drag Race gitu. Termasuk yang ngikutin RuPaul Drag Race banget. Season yang paling baru yang lo jagoin siapa? Aduh, gue lupa namanya. Itu tuh yang kecil, yang waktu awalnya tuh dia pakai sandal. Willow. Willow. Kenapa lo demen sama dia? She's unique. Terus awalnya tuh orang-orang pada underestimate dia gitu loh. Ternyata makin kesini makin, nah ini gue nih gitu. Which is good gitu sebenarnya. I love the energy aja. Tapi kalau lo sendiri gitu ya, ketika tertarik dan mencoba, kapan sih 2017 ya? Kalau mencobanya itu karena gue dulu di SMA itu ngikut organisasi teater. Jadi ada beberapa karakter yang iya. Jadi emang dari sananya udah seni banget gitu loh. Gue pengennya arahnya ke situ. Nah, jadi di teater itu banyak beberapa peran yang akhirnya gue bisa pelajarin dan gue ngerasa convert aja. Di sisi lain juga memang gue bukan cowok yang maskulin banget segala macam gitu-gitu. Jadi untuk fit in sama karakter ini itu nggak terlalu susah gitu. Dan di teater juga sebenarnya kan udah biasa ya untuk cross gender performance. Iya. Bahkan bukan cuma gue doang gitu yang bener-bener maskulin aja kadang-kadang tuh bisa memerankan itu gitu loh. Sebagai salah satu challenge dari teater itu sendiri. Kalau di tradisional mungkin kalau orang-orang pada ngerti Sri Mulat gitu, ada Tesi kan di situ kan. Iya. Yang bikin asing itu istilahnya aja nggak sih kayak drag queen gitu? Iya, karena memang kita udah punya istilah sendiri yang udah terlanjur melekat sama social life orang-orang di sini. Sampai ke anak cucu lo nanti juga kalau seandainya sama bapaknya nyebut bencong segala macam, ya orangnya bakal ngehnya bencong bukan drag queen. Padahal kan kalau seandainya you do search, you watch some movie dan segala macam, you know drag queen. Dari teater kemudian mencoba fully immerse gitu ya dengan drag queen. Itu kapan? Itu jadi
bener-bener kerjaan itu profesional kerja itu di tahun 2017 awal kayaknya, tahun 2017 awal. Jadi awal dulu tuh SMP sampai SMA itu aku nari tradisional, terus juga by the time aku ngikut teater sampai akhirnya aku tamat sekolah, terus akhirnya pindah ke kota Palembang, di situ jadi MC drag queen. Emang asalnya dari mana awalnya? Ada di sebuah daerah di Sumatera Selatan namanya Kota Batu Raja. Gue belum pernah ke sana sih tapi. Oke. Jadi I'll travel you around lah kalau sana ke Palembang ya. Asik. Iya. Oke. Nah, nyoba pertama kali immerse gitu ya jadi drag queen 2017 gitu. How do you feel at that time gitu? Putting on makeup, wearing heels. I was so excited, karena emang I do whatever I want sebenarnya. I do whatever that I feel this is pretty, this is good, this is amazing. So ketika gue nge-apply makeup ke diri gue sendiri, honestly gue gak belajar. Tapi apakah gue survive sama kondisinya? Gue survive. Tapi bukan adapting dengan looknya, tapi adapting dengan output dari orang-orang sekitar dan facing the problem yang gue nggak kira itu akan datang. Itu yang jadi problem gue waktu itu. Yang kayak gimana contohnya? Banyak yang kayak tiba-tiba gue nggak nyangka ternyata ketika gue ngambil langkah ini ada beberapa kontra dari orang lain melalui sebuah kata-kata, melalui sebuah keputusan-keputusan. Kayak gue pernah akhirnya tidak dipakai di suatu kerjaan, akhirnya gue ditolak di sebuah kerjaan gara-gara mereka tahu bla 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 segala macam gitu. Cuman kayak gue yakin aja sama diri gue sendiri. Meskipun itu lo di hire as a Ravelio gitu ya, bukan sebagai drag queen. Iya. Jadi gue ngeliatnya gini, oh berarti kerjaan ini nggak worth it nih ketika dia ngelihat value gue, nggak ngelihat value gue, dia ngelihat siapa diri gue di luar gitu. Berarti lo nggak objektif dong. Dan gue gak akan ambil kerjaan itu. Kalau buat diri lo sendiri gitu ya, memaknai drag queen itu kayak gimana sih? Drag queen itu sebenarnya gini, banyak banget orang yang akhirnya misunderstand tentang pekerjaan drag queen. Gue ada yang akhirnya nge-hate comment, but actually I don't really peduli sama any kind of hate comment yang akhirnya datang ke gue. Cuman gue pengen melurusin aja, ketika gue bilang drag queen ini adalah cuman pekerjaan doang, sebenarnya memang untuk pekerjaan doang. Gue nggak dandan untuk sehari-hari, tapi apakah gue ini semaskulin itu? Enggak juga. Drag queen beda sama ekspresi gender lo, sama orientasi seks lo, sama siapa lo sehari-hari, beda. Drag queen is just drag queen, kayak the way you perform on stage, the way you work on stage, you are the drag queen. And then after you back to your real life, ya udah lo jadi diri lo sendiri, siapa lo, personality lo gimana gitu-gitu. Jadi cuman banyak orang yang menilai tanpa tahu dulu apa sih yang lagi gue nilai ini gitu. Dan ya itu sebenarnya seru tahu ngelihat orang kelihatan berusaha terlihat pintar tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa. Jadi menyaksikan orang-orang kayak gitu tuh seru tahu. Orang mungkin kebiasaan punya prekonsepsi sendiri gitu ya. Terus kalau kayak gitu lo berusaha untuk menjelaskan kah? Sebenarnya gini, gue nggak peduli sama sekali. Cuman kadang-kadang kalau kelihat ya kelihat. Tapi apakah gue peduli? Enggak, karena orang-orang di sekeliling gue tuh sudah sangat-sangat supportive sekali. So I don't need you guys, I don't need your opinion. Tapi apakah gue mau menjelaskan? Iya, gue mau. Ketika ada endorsement masuk, gue jelasin lewat video, tapi gue selipin endorsement jadi duit. Lebih simpel aja gitu. Karena menurut gue kalau seandainya gue menjawab itu, gue gak ada untungnya sama sekali ke gue gitu loh. Jadi gue ya mencoba untuk menjelaskan ke mereka ketika ada keuntungannya doang. Yang sebenarnya perlu orang lagi pikirin gitu ya. Maksud gue, lo juga sebagai seorang drag queen, juga influencer, content creator gitu. Afirmasi itu jatuhnya lebih penting dari orang-orang sekitar lo yang punya signifikasinya ke hidup lo ke gitu hidup ya. Gue gitu. Dampaknya sebenarnya lebih besar orang-orang di sekitar gue kan daripada mereka-mereka yang gue nggak kenal siapa, yang gue nggak tahu siapa. Pernah nggak sih lo ngebayangin gini? Ada satu momen di mana lo ngerasa nih orang-orang yang komen-komen di sosial media kita itu tuh sebenarnya kalau seandainya kita ketemu in person, mereka mungkin bukan orang-orang yang bakal lo ajak ngobrol atau punya kesempatan buat ngobrol sama lo. Bukan gue trying to be arrogant, cuman that's the fact. Kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang tidak punya power untuk ngobrol dengan lo, tapi ketika di sosial media karena kita akan lebih objektif dan kita tidak melihat orangnya gitu. Jadi mereka kayak ngerasa punya kesempatan yang sama. So they said it. Karena mereka juga ngerasa berhak untuk ngasih komentar gitu. Entitled gitu. Iya. Sosial media tuh sebenarnya tergantung sama lo yang punya gitu loh. Kalau lo nanggepin berarti lo membiarkan mereka melakukan itu terhadap lo. Tapi kalau seandainya lo tidak membiarkan, then don't read it gitu. Tapi lo sendiri kalau ngelihat sosial media gitu ya, can it be a real safe space gitu buat teman-teman yang punya ekspresi gender yang dianggap berbeda atau seksualitas yang dianggap berbeda? Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget sebenarnya, bisa banget. Kalau pertama mental kita udah siap dulu segala macam. Karena gimana pun juga orang-orang yang tanda kutip berbeda itu kan minoritas, pasti akan ada pro dan kontra. Dan ketika lo belum siap
menghadapi itu akan jadi problem malah buat lo sendiri. Menurut gue make sure kalau seandainya lo udah punya mental yang cukup kuat untuk membela diri lo sendiri dan mengekspresikan diri lo di sosial media gitu sih. Kalau untuk drag personal lo gitu, kalau lo boleh ngejelasin atau gambarin yang kayak gimana drag personal lo? Gue punya nama Abla Oliveira. Abla Oliveira itu sebenarnya pada awalnya banget. Jadi gue punya teman yang juga seorang crossdresser. Jadi dia itu yang banyak membantu gue untuk menghadirkan si sosok Abla Oliveira ini. Jadi dia kasih nama gue Abla Oliveira itu dari balik nama gue sendiri, Ravelio Albano sebenarnya gitu. Okay. And then sebenarnya pesonanya itu yang kita pengen hadirkan setiap kali orang ngelihat si Abla ini itu adalah kayak ngelihat cewek-cewek vintage, klasik, seksi, sensual gitu-gitu sebenarnya. Cuman makin kesini kayaknya gue nggak bisa terlalu komit banget sama hal-hal yang kayak gitu karena gue harus adapting sama beberapa event juga kayak gue disuruh jadi kayak gini gitu ya, gue harus adapting gitu. Baik-baik lagi kan karena memang ini buat kerja gitu. Jadi gue harus memuaskan klien. Tapi seberapa banyak diri lo gitu ada di dalam drag personal lo Abla Oliveira, atau justru karakter lo atau personal lo yang lo bangun ini mengizinkan lo untuk ngeluarin itu tadi yang sebelumnya ada sebenarnya tapi lo pendam gitu. Sebenarnya kalau dibilang seberapa banyakkah karakter Ravelio masuk ke dalam Abla Oliveira ini, sebenarnya 85% tuh gue tuh dari kecil punya bayangan bahwa kalau gue perempuan, gue tuh perempuan yang kayak gini. Kalau gue perempuan, penampilan gue bakal kayak gini. Cara ngomong gue bakal kayak gini, bla 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 segala macam. Aku cuman bikin itu jadi nyata aja sekarang melalui si Abla Oliveira ini. Jadi kalau dibilang semuanya ada kan di sini ada 85%. Sisanya itu adalah karakter yang dimau oleh klien. Itu biasanya kayak gimana yang dimau klien? Misalnya gue bukan tipe orang yang suka terlalu interaktif dengan audiens laki-laki. Ada kan beberapa perform drag queen itu biasanya kan gue harus joget sama laki-laki segala macam. Sebenarnya it's not me, really not me sebenarnya. Cuman kan ketika itu dimau oleh klien, berarti gue harus bagaimana caranya gue melakukan itu tapi dengan cara gue sendiri. Tapi lo nggak ngerasa dieksploitasi ya kalau kayak gitu? Enggak, karena they paid me. Iya dong. Taking the power lewat itu. Iya gitu dong. Ya? Menurut gue ya, di dunia ini kalau seandainya lo nggak ngambil keuntungan lo sendiri, nggak akan ada yang fair. Jadi ketika lo ngerasa bahwa this life is unfair for me, ya udah ambil aja keuntungan dari apa yang udah mereka renggut dari diri lo. Sebenarnya kan kalau ngomongin soal feminitas dan seksualitas kan kebanyakan kalau udah masuk atau jadi komoditi gitu ya. Iya. Orang pasti ngelihatnya satu sisi doang, pasti eksploitasi gitu. Iya. Justru itu lo jadiin kesempatan kan buat lo sebenarnya kan. Iya. Sama kayak tadi yang gue bilang di awal, ketika ada orang bertanya dengan menghujat lah kasarnya kalau bahasa orang Indonesia, menghujat tapi bertameng bertanya segala macam. Gue cuma akan menjawab ketika ada endorsean masuk doang. Ya karena cuma dengan cara itu gue menjawab pertanyaan mereka tapi dapat duit. Kalau misalnya nih, lo jawab pertanyaan itu tapi cuma dapat emosi doang. Yakin deh, cuma dapat emosi doang. Nggak ada hal positif lain yang bisa lo dapetin dari mereka. Membuat mereka mengerti tidak akan mengubah apapun juga. Sama aja dengan membiarkan mereka tetap tidak mengerti, ya udah sama aja. Karena mereka juga nggak bakal mau ngerti sesuatu yang menurut mereka salah gitu. Kalau gue kemudian menyimpulkan bahwa drag personal lo itu juga jadi cara lo untuk embracing your own femininity gitu. Yeah, of course. Tapi kan di sisi lain juga feminitas in our society gitu ya. Itu masih jadi hal yang bisa dibilang dinomorduakan gitu lah dari maskulinitas gitu. Kalau lo sendiri ngelihatnya kayak gimana? Jadi gue memang bukan perempuan, tapi gue punya femininitas gue sendiri gitu. Dan gue pengen mulai dari diri gue sendiri. Gue nggak berharap bahwa apa yang gue lakukan ini dapat membuka ribuan jalan untuk gue nggak expect kayak gitu. Cuman at least I can fight for myself gitu. I can fight for my right gitu. Jadi kayak gue feminin tapi gue tidak di nomor 2 kan. Gue feminin tapi lu nggak bisa nginjek-injek gue. Gue feminin doesn't mean gue nggak punya power apa-apa buat menentukan jalan gue sendiri dan menentukan apa yang gue pengen dalam kehidupan gitu-gitu. Dimulai dari cara gue berteman, gue nggak mau mengkotak-kotakan bahwa gue cuman bisa berteman sama orang-orang kayak gue aja atau sama perempuan aja. Bahkan circle gue sekarang itu adalah circle yang notabene adalah cowok-cowok maskulin yang memang pada punya cewek, pada punya bini, pada punya keluarga segala macam gitu. Gue pengen aja membuktikan ke diri gue sendiri bahwa lu beda, lu feminine
maskulinitas lo tinggi banget, tapi nggak berarti lo nggak punya kesempatan yang sama kayak orang lain dalam social life gitu sih. Dalam kerjaan juga kayak gitu. Bisa dibilang gue lumayan bold dalam hal apapun. Jadi kayak ketika gue bilang kayak no one can stop me karena cuman gara-gara gue berbeda gitu. Gue nggak suka aja kayak gitu. Keberanian kayak gitu datangnya dari mana sih, Raf? Dari support orang sekitar. Karena ketika nyokap gue, bokap gue, adik-adik gue dan teman-teman gue segala macam, mereka sudah sangat baik ke gue gitu. Dan mereka sudah jadi rumah buat gue nggak pernah takut lagi akan apapun. Ketika itu dalam hal yang benar ya, dalam hal yang positif ya. Ketika itu adalah untuk memperjuangkan hak gue yang memang seharusnya milik gue nggak akan pernah takut gitu. So that energy tuh comes from people surrounded you sebenarnya gitu. Sayangnya sih ada banyak teman-teman yang mungkin nggak dapat privilege semacam itu gitu ya. Gini, banyak banget akhirnya yang bilang kayak gini ke gue. Lo beruntung banget ya punya nyokap bokap yang kayak gitu. Lo beruntung banget ya punya lingkungan yang supportive gitu segala macam. Tapi mungkin kalau gue ditaruh di kehidupan kalian, gue gak akan bisa achieve apa yang kalian achieve. Jadi mungkin seuntai kata-kata aja yang pengen gue sampaikan ke teman-teman, termasuk sepupu gue sendiri, karena gue punya sepupu transgender. Gue cuma pengen bilang ke mereka bahwa ketika lo nggak punya support system itu di kehidupan lo, kayak lo nggak punya support dari orang tua lo nggak punya support dari keluarga, lo ingat aja lo punya orang-orang yang sama diri lo sendiri yang sekarang juga udah sampai patah kaki, sampai keringetan, sampai berdarah-darah berjuang, dan lo nggak sendiri gitu. Itu tuh support system lo. Kalian cuma nggak ketemu satu sama lain aja gitu. Gue di sini bukan berarti gue nggak pernah lihat kalian gitu. Kita tuh sama, kita semua lagi berjuang sekarang, cuma dengan path yang beda-beda. So just fight for it gitu. Karena lo nggak sendiri. In social life gitu ya. Lo ngelihat ini nggak sih atau ngerasakan gitu ya perbedaan cara orang memperlakukan lo sebagai Ravelio dan juga sebagai Abla Oliveira? Ada bedanya nggak sih? Ini lagi-lagi soal privilege yang didapatkan dalam kehidupan. Gue ngerasa setelah gue punya beberapa social media yang akhirnya di platform tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, cuman cukup untuk membuat orang mengenali si Ravelio Bahri dan Abla Oliveira ini. Itu ngebuat aku tuh ngerasa bahwa tidak terlalu susah untuk gue berinteraksi dengan orang lain ketika gue tahu mereka udah tahu gue siapa gitu. Jadi akhirnya hal itu ngebuat gue ngerasa tidak dibedakan sama sekali gitu. Bahkan percaya nggak, ketika gue jadi Abla, orang-orang tuh gue ngerasa lebih respect aja sama gue, bener nggak sih? Iya kan? Kayak serius, ketika gue jalan sebagai Abla tapi ditemani sama teman-teman gue yang pada muka-muka kayak Algojo ini. Mereka tuh pada Mbak Abla silakan sebelah sini. Coba kalau seandainya gue jalan jadi Ravelio Bahri aja, pakai baju kaosan biasa segala macam, apalagi kalau gue pakai masker, rata-rata mereka nggak kenal. Bahkan mereka kayak udah nengok aja gitu. Tapi udah ketika gue udah dress up banget segala macam, malah gue ngerasa lebih respect. Bodoh amat di belakang gue ternyata mereka ngomongin, bodoh amat kan, yang penting I got your respect me. Gitu. In social life gitu, in and out gitu kan, lo bermain-main dengan feminitas dan maskulinitas gitu. Itu memang kehidupan lo sehari-hari atau memang lo punya cara sendiri buat navigasiin itu gitu? Perbedaannya tuh mungkin dikit banget sih. Mungkin ada beberapa gesture yang akhirnya harus gue tambahkan ketika gue jadi perempuan, ketika gue lagi dandan, kayak nggak mungkin gue ngangkang gitu kan, kayak nggak mungkin gue jalannya bobrok banget cara bicara. Tapi sebenarnya teman-teman tahu gue kehidupan sehari-hari, gue nggak too feminine, gue juga nggak maskulin banget. Jadi emang ya begini-begini aja sebenarnya gitu. Cuman ketika gesture itu dilengkapi dengan penampilan yang komplit jadi perempuan banget, kelihatannya wah kok kayak perempuan banget ya gitu. Cuman sebenarnya itu tuh udah ada pas gue nggak dandan tuh ada gesture itu ada, tapi mungkin lo nggak notice aja gitu. Gue nggak berusaha untuk nge-switch karakter gue, nggak sama sekali loh. Bahkan banyak yang bilang, Kak mau denger suara ceweknya dong pas nge-MC gimana? Nggak ada suara cewek. Kalau muka bisa di make up, bisa disuntik-suntik. Kalau suara gimana ceritanya dari Tuhan, gue nggak ngerti gimana cara ngubahnya. Gue dapetnya begini. Miskonsepsi orang. Iya makanya. Drag queen itu kayak masih banyak berarti ya yang istilahnya nganggep bahwa drag queen dan transpuan itu sama gitu ya. Masih banyak yang banyak gitu ya? Banyak banget. Padahal itu kan perbedaannya udah jelas banget dari nama, landasan dasar mereka tuh berangkatnya dari mana tuh udah beda banget kan pasti kan. Makanya yang ngebuat gue tuh membulatkan niat gue untuk udah nggak usah terlalu ditanggepin. Orang nggak ngerti ngapain lu cerita gitu. Lu cerita sama orang yang ngerti doang. Orang nggak ngerti tuh bukan urusan lu. Kalau seandainya lu nggak punya power yang cukup kuat dan lu nggak punya mental yang cukup kuat untuk menjelaskan dan berdebat dan memberikan informasi yang konkret, yang betul, nggak usah coba-coba buat interaksi. Dan gue ngerasa mungkin gue punya power di sosial media gue cukup kuat, tapi gue nggak punya mental yang kuat untuk ngobrol sama mereka yang tidak mengerti apa yang mereka omongkan. Mereka tidak mau berusaha untuk
untuk melihat fakta yang ada bahwa ya ini ada, orang begini ada, gimana coba gitu. Nggak punya mental bukan berarti gue kalahan pas ngomong. Gue takut emosi, daripada nanti emosi mempengaruhi karakter gue dan mempengaruhi diri gue untuk berbuat yang justru jahat dan tidak baik, mendingan gue gak ngobrol sama orang-orang yang menurut gue tidak sejalan gitu. Butuh kesabaran tingkat dewa kan. Banget. Gue sempat baca atau sempat lihat ya postingan di Instagram. Ada Zin gitu, majalah online gitu ya. Dia motret lo, fotografernya kan. Di situ tertulis lo mengidentifikasi diri lo as a queer gitu. Kalau lo mendefinisikan your own queerness kayak gimana? Mungkin orang bakal banyak banget orang yang bakal misunderstand tentang queer. Queer itu apa sih? LGBTQ. Q-nya itu queer. Queer itu tuh sebenarnya adalah istilah untuk memayungi beberapa gender yang dianggap orang tanda kutip tidak normal tadi itu. One of them ya gue, because I am bisexual, because I am a drag queen, so I am queer. Dan gue mencoba menjelaskan itu melalui majalah visual. Itu adalah konsep yang ditawarkan kemarin itu adalah mereka pengen ngangkat biografi gue, tapi kita berceritanya melalui gambar. Itu lumayan excited juga buat gue kemarin. Itu adalah hal yang bisa mengekspresikan diri gue lumayan kuat dari majalah itu kemarin. Bisa di-emphasis lagi gak sih soal tadi drag queen itu kan performance aja kan? Dan nyebut soal queer dan juga biseksual gitu, orientasi seksual, lo kan biseksual. Mungkin yang belum pernah dengar secara benar gitu ya soal pembagian itu, kalau lo menjelaskan ke mereka ini biasanya kayak gimana? Kalau sederhananya gini, sebenarnya gue tuh kurang paham banget, tidak sejalan sekali dengan istilah lu normal atau enggak. We all normal. Apa gue kelihatan gue ini ada yang beda bentuk fisik gue dari lu? Gue bilang gitu sampai lu nanya gue tuh normal apa enggak? Ya gue tuh normal lah. Orientasi seks gue nggak bikin gue jadi nggak normal. Enggak ya, lu jangan nggak omongan lu. Kadang-kadang gue sering banget kayak gitu. Cuman gue tahan jaga image gitu. Susah banget kan buat image gitu. Jadi gue ngerasa kayak nih, ketika gue pengen menjelaskan ke mereka, jadi gini, queer itu tuh adalah istilah untuk sekelompok gender dan seks orientasi yang kalian sebut tidak normal itu. Ada gay di sana, ada bisexual, ada lesbian, ada banyak banget. Nah, aku tuh salah satunya dan aku adalah bisexual gitu. Hubungannya dengan drag queen adalah ya karena drag queen itu adalah salah satu ekspresinya. Gue belum pernah ngomong kemana-mana kalau gue bisexual, bukan berarti gue malu, bukan berarti gue mencoba membohongi publik, enggak sama sekali. Tapi yang banyak orang harus tahu bahwa menjelaskan sesuatu tuh nggak segampang itu. Ketika lo punya keluarga besar, ketika lo punya banyak pekerjaan yang berkaitan dengan instansi dan segala macam. Cuman sekarang kayaknya ada benarnya juga dan gue ngerasa unfair aja. Bahkan untuk diri gue sendiri ketika gue nggak ngomong. Dari kemarin juga gue nggak ada nyebut kalau diri gue normal. Tapi kalau apakah ditanya, lu suka cewek? Suka. Karena memang beneran suka kan. Beneran suka. Nyatanya kayak lu gitu. Lu tanya deh sama mantan-mantan gue yang cewek. Lu boleh tanya gimana gue pacaran dengan mereka. Apakah gue berpacaran cuman bertameng doang? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Lu tanya deh gimana malam-malamnya kita. Lu tanya boleh tanya sama teman-teman gue yang lain segala macam. Tapi kan mereka nggak nanya, lu suka cowok nggak? Kan mereka nggak nanya itu. Nah ini nih sering banget. Alah, dia ini kadang-kadang yang gue sedihnya lagi tuh ini tuh datang dari sekelompok orang kita sendiri. Gue heran aja. Gue pengen ngomong, lu kalau seandainya nggak terima kenapa gitu? Lu kalau seandainya tahu ya udah. Kenapa gue nggak berusaha menjawab terlalu banyak urusan seks orientasi? Karena I want to educate at least my followers untuk bisa paham bahwa seks orientasi orang itu bukan sesuatu hal untuk ditanyakan. Itu udah gak perlu ditanyain lagi. Apa yang gue upload di sosial media gue, udah itu aja yang lo makan. Gue lagi ngebahas makeup, udah lo makan makeup gue aja. Balik lagi ngomongin soal feminitas gitu. Tadi lo bilang juga orang-orang di komunitas juga banyak yang judgmental juga terhadap feminitas. Apalagi laki-laki yang feminin gitu kan. Dan biasanya kan udah ada stereotip juga kan. Kalau laki-laki feminin pasti gay gitu kan. Kalau lo sendiri juga menghadapi hal-hal yang kayak gitu tuh respon lu kayak gimana? Sumpah sampai detik ini gue nggak pernah ngerespon mereka serius. Gue tuh pengen banget. Cuman mungkin untuk teman-teman yang mendengar kita saat hari ini sekarang, mungkin mereka bakal kok Ravelio sounds a little bit arrogant ya di sini ya. Beda sama yang hari-hari segala macam. Gue berusaha untuk sekarang tuh lagi berjuang untuk diri gue sendiri. Gue bukan arogan. Gue cuman berusaha untuk tough buat diri gue sendiri. Makanya hari ini gue kelihatan lebih arogan gitu. Tapi it's fine kan gitu. Dan menghadapi stereotyping dari orang-orang tentang gue yang berbeda, tentang cowok yang feminin dan segala macam. Gue gak pernah sampai detik ini tuh berusaha untuk
menyambut itu dengan serius. Karena gini, papa gue pernah bilang sama gue gini, banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar tuh bukan cuma lu buka buku cetak doang di sekolah. Banyak belajar tuh banyak tahu tentang hal-hal yang tidak banyak orang tahu. Dan gue kerasa sekarang ketika ada hal-hal yang gue tahu dan orang-orang tidak tahu, ketika melihat mereka berasumsi tentang sesuatu, memberikan sebuah opini tentang sesuatu yang mana lo tahu sebenarnya bahwa apa yang mereka lakukan tuh tidak berlandaskan dengan pengetahuan gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak ya udah terus aja begitu saya gitu. Gimana kemudian menjelaskan soal your queerness and bisexuality gitu ke future partner lo atau pacar lo gitu? Gue yakin in the future ketika gue bertemu dengan partner gue yakin banget mereka pasti sudah tahu dulu pekerjaan gue apa. Karena gue bukan tipe orang yang menutupi kerjaan gue apa. Gue bukan tipe orang yang bisa ngeras, yang bisa kayak laki gitu. Gue gak bisa, gue gak terlalu bisa. Leher gue kepegel kalau soal laki tuh gitu. Ketika gue terlihat maskulin di sosial media, itu gue. Gue gak berusaha untuk kelihatan maskulin, itu gue. Ketika gue lagi drag queen, ya gue berusaha untuk lebih feminin aja dari itu gitu. Jadi ketika gue nanti menjelaskan, gue yakin pada saat kita bertemu nanti, obrolan kita udah bukan lagi tentang bagaimana gue menjelaskan, tapi how you deal with that. Kalau tahu udah pasti tahu. Karena kayaknya se-stranger apapun orang bakal nyari tahu di sosial media gak sih? Ya kan? Iya, pasti. Orang juga bakal dekat sama orang baru, pasti kita bakal cari tahu gak sih, ya kan? Nah, mungkin obrolan gue nanti adalah seputar how you deal with that. Are you okay? Gitu. Gue sayang sama lo, ini yang gue tawarkan segala macam, tapi are you okay with me dengan kesibukan gue, dengan lingkungan gue, dengan sejuta problem yang akan lo hadapi ketika lo memutuskan untuk berjalan melangkah bareng sama gue. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak gimana? Sebelum-sebelumnya bahkan kita nggak pernah ngobrol. Kayak ketika lo ngedeketin gue, mau cewek mau cowok, ketika lo deket sama gue, kayaknya mereka udah tahu gitu lo resikonya apa. Jadi kayak paling ada beberapa rules baru dalam sebuah hubungan, kayak gue nggak suka lo lihat lo disawer gitu paling. Paling yang gitu. Itu tuh yang paling sering tuh yang kayak gitu. Ada bahkan beberapa mantan gue yang memutuskan untuk tidak melihat gue lagi perform. Tapi nemenin gue dandan. Okay. Tapi ketika gue on stage, mereka memutuskan untuk tidak melihat karena mereka sakit hati pacar mereka disawer-sawer pakai duit. Lu dandan belajar dari mana berarti? Dari teater? Dari teater kan kita belajar makeup kan? Iya benar. Teater kita belajar makeup karakter segala macam. Ketika lu udah bisa belajar makeup karakter, kayaknya makeup biasa lu bisa nggak sih? Karena makeup kan lumayan kompleks banget gitu. Terus terlepas dari itu juga gue punya teman-teman pada kerjanya sama, ada yang penari, ada yang penyanyi, nyokap gue, nenek gue, tante-tante gue segala macam juga semuanya pada dandan. Jadi it's not something yang baru untuk gue. Perjalanan lo sendiri, kalau lo bisa menceritakan kembali gitu ya, sampai kemudian lo dapat kesimpulan I'm a queer and bisexual, itu prosesnya kayak gimana? Wah panjang banget. Tapi singkatnya itu adalah sebuah perjalanan yang menurut gue menyenangkan, membuat gue banyak bersyukur, karena perjalanan itu yang ngebuat mental gue, cara gue berpikir itu sama seperti jadi kayak gue yang sekarang gitu. Dan perjalanan itu juga yang akhirnya memfilter beberapa hal dalam hidup gue, dalam bidang apapun. Entah itu pertemanan, entah itu percintaan, entah itu sebuah pekerjaan, entah itu apapun dalam kehidupan, akhirnya terfilter dengan sendirinya. Nah, maka itu gue bilang perjalanan ini bukan perjalanan yang harus gue sesali. Kalaupun gue terlahir kembali, gue tetap pengen jadi diri gue sekarang, because I'm unique. Kan representasinya kayaknya nggak terlalu banyak gitu ya. Bahkan di budaya pop kita juga nggak terlalu banyak kayaknya gitu. Iya. Lo waktu itu pencarian lo sendiri gitu kayak gimana? Nggak ada sama sekali. Itulah yang buat gue rada susahnya salah satu ya di situ, karena gue nggak punya referensi. Kayak gue nih pengen jadi apa sih? Gue nih pengen jadi perempuan. Gue pernah waktu itu di tahun berapa itu gue benar-benar dress up jadi perempuan, tapi kayaknya bukan gue gitu. Gue start bareng sama sepupu gue yang itu kan, dianya akhirnya berhasil mendapatkan identitas diri yang sebenarnya. Gue di tengah, nggak hampir setengah jalan, gue ngerasa bahwa ini bukan gue nih kayaknya. Ini bukan gue, karena ketika gue sudah berusaha menjadi perempuan, gue sudah membawa nama perempuan, tapi gue ngerasa kayak kayaknya gue mengotori value seorang perempuan deh. Karena gue nih anaknya lumayan, entar gue sembarangan, entar gue masih ngumpul sama anak laki-laki banyak banget. Apakah itu potret perempuan yang berusaha dibangun? Enggak juga gitu. Jadi kayak gue bukan gue nih kayaknya. Gue cari lagi segala macem. Gue sempat coba mengkiblatkan diri gue dengan beberapa androgyny model segala macem, tapi I don't think I am
juga gitu. Jadi akhirnya ya udahlah. Nah ketika gue ketemu sama drag queen ini, wah ini gue nih, gue tetap bisa jadi diri gue yang sekarang, tapi ketika on stage gue bisa meluapkan seluruh sisi feminin gue di sana gitu. Dan gue bisa balik ke diriku kapanpun gue mau. Itu soal ekspresi gender. Kalau untuk orientasi seksual? Kalau ke orientasi seksual gue kayaknya gue udah langsung yakin aja sama diri gue sendiri, oh gue nih bisexual nih gitu. Karena untuk gue sudah memahami itu sejak lama, sejak SMP pun kayaknya gue udah dapat pelajaran itu dari orang tua, dari lingkungan gue segala macam yang lumayan menjelaskan hal-hal yang seperti itu untuk persiapan gue ke depan. Jadi kayaknya bukan hal yang baru juga. Jadi dari awal gue udah tahu gitu, oh bahwa gue nih bisexual. Mungkin untuk ngeh banget namanya itu mungkin di SMP kelas 3 mau naik kelas, mau lulusan masuk SMA tuh udah gue baru tahu ngeh banget, oh gue bisexual. Gue tertarik ke dua-duanya gitu. Itu dari internet pastinya kan ya? Dari internet. Kan soalnya kan kita nggak punya pendidikan seks kan di sekolah. Iya, nggak punya. Ada pun juga cuman sekilas doang dan nggak bakal dijelasin juga bisexual kali. Nggak boleh soalnya kan katanya nanti bikin kita terjerumus. Katanya gitu. Ya kan. Coba aja Bu. Coba aja terus begitu sampai anak nyari sendiri ntar. Justru itu banyak yang mungkin kejerumus mungkin gara-gara itu. Nyari kali. Sendiri. Nah itu ada informasi yang salah dan sebagainya gitu-gitu ya. Orang udah awam banget sama LGBTQ community, dimasukin lagi istilah-istilah yang ini segala macam. Ya gue tidak menyalahkan mereka juga ketika mereka tidak mengerti sih, karena memang rada repot istilahnya kan gitu. Cuman memang ini fakta yang ada. Dan kita ada, gue ada di sini, gue dan teman-teman komunitas itu ada. Dan ini fakta yang nggak bisa lo hapus, mau lo gimana juga nggak bakal bisa lo hapus. Kita ngomongin keluarga gitu ya. Tadi meskipun udah sempat dibahas sedikit gitu, lo melewati proses coming out juga nggak sih atau melela gitu? Iya betul, gue mengalami proses coming out banget. Gue ini anak papa banget. Kalau orang bilang orang-orang kayak gue malah jauh dari orang tua atau kekurangan figur seorang ayah, enggak. Gue anak papa banget malah. Gue manja banget sama papa gue. Papa gue ada orang yang sweet, family man banget. The way he treats my mom, the way he treats me, my siblings, the way he treats my grandmother, gitu, itu sweet banget. Gue gak kekurangan sama sekali. Tapi emang di situ ngebuat gue sadar bahwa apapun gue sekarang, iya ini gue. Bukan karena lingkungan, bukan karena segala macam, karena gue I was born like this. Nah, coming outnya itu tapi ngebuat gue sempat rada berdebat dengan papa gue waktu berapa bulan gitu. Sampai sekarang pun gue nggak bilang papa gue menerima dengan ikhlas, tapi memang kita sudah tidak memiliki perdebatan tentang hal itu lagi. Dan kayak by the time semuanya berjalan beriringan aja gitu. Tapi kalau my mom udah yang aku bisa lebih ngobrol. Gue nggak tahu ya. Gue bisa lebih ngobrol ke mama gue tuh bukan karena itu. Karena ke mama gue mungkin gue bisa lebih ngobrol, ngajak discuss. Tapi kalau ke papa karena gue respect banget sama papa gue. Karena gue sayang banget dan gue tidak mau menyakiti hatinya banget. Saking gue sayang sama papa gue. Bukan berarti gue nggak suka sayang sama mama ya. Cuman sakingnya tuh sampai gue tuh udahlah yang penting lu udah tahu aja. Dan gue tidak mau menjelaskan ini terus-terusan sampai lu denger itu terus gitu. Jadi udah yang penting lu udah tahu aja udah gitu. Discussnya gue sama mama. Butuh waktu juga kan untuk mencerna semuanya. Iya. Ya. Dan ya namanya juga orang tua lah ya. Lebih banyak khawatirnya dengan respon dari luar kan. Selain mengkhawatirkan tentang agama, yang of course kita bakalan terus terkoneksi dengan agama ya kan. Mama aku tuh lebih takutnya kayak gimana nanti di kehidupan, apakah kamu bisa diterima dengan baik? Karena mama papa gue ngerasa gini, mereka tuh udah susah payah banget memberikan kehidupan yang senyaman mungkin, yang selayak mungkin untuk gue, dan mereka tuh takut nanti malah gue tidak mendapatkan hal yang apa yang seperti mereka harapkan gitu. Tapi makin kesini makin gue berusaha membuktikan ke mereka bahwa enggak, gue nggak dibully kok. Di lingkungan kehidupan gue nggak pernah dibully, bahkan gue yang lumayan vokal di dalam rombongan gue gitu. Gue nggak pernah ngerasa gue terintimidasi, gue nggak pernah ngerasa kalau gue dibeda-bedakan banget segala macam. Jadi gue berusaha menunjukkan itu ke mama papa gue sendiri gitu. Kalau dating life lo kayak gimana? Kenapa gitu? Aduh, aku boleh nangis nggak sih? Boleh. Orang-orang bercanda. Kalau itu tuh masalah itu tuh gimana ya? Lagi-lagi ya. Gue sekarang dalam tahap gue menerima banyak orang, nggak banyak juga, sok banget Rafael. Gue lagi berkomunikasi dengan baik dengan beberapa orang, tapi emang gue pribadi sekarang tuh lagi berusaha untuk mencoba jangan sampai gue ngomong kalau gue vokal, gue confident segala macam, tapi I cannot truly love myself. So I still working on it.
I still trying to love myself more. Sampai nanti ketika gue tidak dicintai sama orang lain, gue gak akan kenapa-kenapa. Apa yang lo lakukan untuk lebih mencintai diri lo sendiri? Ya dengan menjalankan semuanya dengan ikhlas aja. Menjalankan pekerjaan gue dengan ikhlas. So it means that I love my work gitu. Dengan menjalankan keseharian gue, bangun pagi, gue tidak butuh validasi apapun dari orang lain. Cukup dengan diri gue sendiri. Gue nengok kaca, ini serius, ini gue bukan klise. Tapi gue bangun tidur, gue tuh sering banget ngomong sendiri yang kayak, lo cakep banget, gila. Aduh lo ini banget sih, aduh lo spektakuler gitu. Self affirmation. Iya gitu. Tapi itu bukan berarti gue gila juga. Cuma maksudnya kayak itu tuh yang hal-hal yang kayak gini tuh berusaha untuk gue tunjukkan ke diri gue sendiri. Bahkan kayaknya kalau seandainya lo sendiri juga lo bakal fine aja sih. Bahkan totally fine gitu. Karena lo punya sahabat-sahabat lo punya kelingkungan lo yang baik. Kayak gue membuat kehidupan gue sudah komplit dulu. Jadi ada atau tidak adanya orang itu di kehidupan gue juga gak akan kenapa-kenapa gitu. Karena dibilang trauma nggak juga. Cuman kayaknya kehidupan gue sekarang sudah too complicated untuk memasukkan seseorang yang cuma nanti akan ya gitulah. Bukannya nggak siap gitu ya, tapi menyiapkan diri dulu. Bukannya nggak siap nih, sekali lagi bukan gue PHP, bukan gue nggak siap, bukan segala macam, tapi memang I need time. Ya. Semua orang butuh waktu gitu. Daripada nanti gue ternyata sama lu tapi gue lebih mementingkan banyak hal lain yang akhirnya lu terbengkalai, mendingan gue bener-bener fokus dulu sampai akhirnya nanti gue bisa menyatukan semuanya. Jadi gue gak kerepotan. Kalau dalam pacaran lu biasanya orangnya yang kayak gimana sih? Gue nih lumayan cuek sebenarnya. Makanya itulah yang ngebuat gue tuh beberapa kali cara komunikasi gue itu tuh sering membuat hubungan gue jadi gagal. Dia expect gue ngabarin, ternyata menurut gue kayaknya nggak perlu gue kabarin deh. Gue udah tahu kalau gue di sini sekarang gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi I'm sweet man. Gue itu tahu gue romantis, gue segala macam. Cuman memang intensitasnya kadang-kadang dengan beberapa pekerjaan dan tanggung jawab gue yang lain, gue nggak bisa, belum sebisa itu. Kecuali kalau seandainya kita nih satu lokasi terus segala macam gitu. Gue nggak akan pernah malu kok nunjukin pacar gue ke siapa-siapa. Gue nggak akan pernah malu. Gue anaknya kelingi banget, gue anaknya rewel banget sama pacar yang kayak sayang ini gitu-gitu. Itu hal-hal gitu gue nggak akan pernah malu. Cuman kalau seandainya kita lagi jauh, nah gue nggak bisa mengekspresikan itu lewat chat, lewat telepon, gue nggak bisa gitu-gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka miskom. Kedekatan fisik cukup penting buat lo berarti ya? Banget. Pertanyaan terakhir, arti cinta menurut lo apa? Arti cinta menurut gue ketika lo sudah benar-benar ikhlas sama hal itu. Gue cinta ke diri gue ketika gue sudah ikhlas diri gue sebagai apapun yang gue hadapi segala macam. Gue cinta ke kerjaan gue ketika gue ikhlas ngejalaninnya. Gue cinta ke orang ketika gue ikhlas gue berbagi banyak hal buat dia. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Gender itu sebagian besarnya performatif, seperti yang dibilang seorang filosof dan gender theorist Judith Butler. Semaksud dengan itu, RuPaul juga sering bilang, we are all born naked and the rest is drag. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.